hari ini kita akan mempelajari mengenai logaritma ya Iya, Ibu betul. ya. Dan untuk lebih jelasnya sebelum kita masuk ke materinya, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Kita sudah mengenal perpangkatan, yaitu jika A dipangkatkan dengan B, hasilnya sama dengan C. Atau bisa juga A dikalikan A sebanyak B kali. Hasilnya akan sama dengan C juga. Dari tabel logaritma, kita mengetahui bahwa 10 log 1 sama dengan 0, 10 log 10 sama dengan 1, 10 log 100 sama dengan 2, 10 log 1000 sama dengan 3, 10 log 10.000 sama dengan 4. Bandingkan dengan perpangkatan berikut. 10 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 1 sama dengan 10, 10 pangkat 2 sama dengan 100, 10 pangkat 3 sama dengan 1000, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Apakah kalian melihat hubungan antara keduanya? Jika A pangkat B sama dengan C, maka A log C sama dengan B. Dalam logaritma, A disebut basis logaritma. Jika basis suatu logaritma tidak ditulis, maka basis logaritma sama dengan 10. C adalah bilangan yang akan dicari hasil logaritmanya, sedangkan B adalah hasil logaritma. Nah pemirsa, tadi sama-sama kita saksikan mengenai pengertian dasar dari logaritma. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi pada episode kali ini, lebih spesifik lagi untuk tepatnya, karena kita akan membahas persamaan logaritma. Banyak yang akan kita bahas dan tentu saja kita akan latihan soal ya Ibu ya. Mungkin lebih jelasnya untuk mengenai persamaan logaritma ini Bu Novi bisa menjelaskan, silahkan. Ya, baik. Ini adalah persamaan dasar ya, karena ini definisi dasar dari logaritma. Sebetulnya sangat sederhana lagi. Bu Novi sarankan sih menggunakan pola. Jadi kita melihat seperti tadi pola yang dipakai ketika menggunakan notasi logaritma dan pola dalam menentukan notasi dalam bentuk pangkat gitu ya. Jadi selanjutnya tinggal kita balik-balik saja sebetulnya seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan mana itu bilangan pokoknya ya. Kemudian mana hasil logaritmanya ya, dan yang mana yang merupakan pangkat. Seperti itu. Baik, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Nah sekarang kita masuk ke dalam persamaan logaritma ya, karena yang kita bahas kali ini adalah khusus mengenai persamaan logaritmanya dengan anggapan bahwa definisi logaritma itu sudah dikuasai, dan bagi yang belum, sama-sama tadi bisa melihat dari tayangan tadi bagaimana hubungan antara persamaan logaritma dengan bentuk pangkat seperti itu ya. Nah sekarang kita masuk ke persamaan logaritma. Ya. Persamaan logaritma dalam X adalah persamaan yang memuat fungsi X sebagai pokok logaritma atau sebagai numerusnya. Ya, jadi X-nya ini bisa muncul di pokok logaritma, juga bisa muncul di numerus, begitu ya. Nah, kemudian kita lihat contohnya di sini adalah, kita lihat ini adalah salah satu contoh dari soal yang fungsi X-nya muncul pada numerus. Kita lihat di sini ya, logaritma dari X tambah 2 dengan bilangan pokok 3. Kemudian di sini juga pada ruas kiri dan ruas kanan, dua-dua numerusnya itu dalam fungsi X. Kemudian
pada nomor 3 ya, kita lihat di sini. Nah, inilah persamaan logaritma ya yang bilangan pokoknya itu yang dalam X gitu. Jadi kita harus membedakan ya, seolah-olah kita jadi mesin scanner gitu ya. Ketika kita lihat, oh ini soal logaritma yang numerusnya itu dalam fungsi X. Oh, kalau ini adalah soal logaritma yang bilangan pokoknya dalam X. Karena dengan kita bisa memilah ya mana jenis soal yang mana, maka itu akan mempermudah kita dalam menyelesaikan soal. Gitu. Baik, boleh diulang yang untuk numerusnya yang mana Ibu, dan untuk yang bilangan pokoknya yang mana? Ya, Disebut baik. numerus dan bilangan pokok. Nah, untuk sederhananya di sini yang disebut dengan numerus itu adalah yang sesudah logaritma ini. Oke, itu numerusnya ya. Iya, numerus. Nah, sedangkan yang kecil ini di atas ya, inilah yang merupakan bilangan pokok dari logaritmanya. Seperti itu, iya. Oke. Bisa dilanjutkan? Silakan dilanjutkan, Ibu. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, sifat-sifat yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan logaritma ya. Nah, sifat-sifat ini ada beberapa ya. Nah, kemudian nanti sifatnya akan dibahas pada segmen kedua supaya lebih jelasnya, mungkin untuk mengingatkan. Kita masuk lagi ke dalam penyelesaian dalam persamaan logaritmanya. Ini yang penting sekali ya. Di sini A-nya, A di sini adalah bilangan pokoknya, beta. A bilangan pokok ya, yang dimaksud dengan A di A-nya sini. itu adalah bilangan pokok. Itu harus yang lebih besar dari 0. Jadi kalau ada soal A-nya lebih kecil dari 0, artinya bilangan negatif. Ya, berarti ya sudah tidak usah kita selesaikan. Gitu. Karena tidak ada jawabannya atau apa, Bu? Ya, karena yang kita bahas itu adalah untuk A yang lebih besar dari 0. Ya. Nah, kemudian di sini kalau A lebih besar dari 0 pun ada satu lagi nih ranjaunya. Oh, gitu? Ibu sebut aja ranjau, jadi biar ingat ya. Ada dua ranjau berarti ya? Iya, ada dua ranjau ya. Pertama, A-nya harus lebih besar dari 0, dan kedua, A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Oke. Kalau A-nya sama dengan 1, penyelesaiannya jadi agak sulit ditentukan, karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap satu juga ya? Gitu ya. Jadi yang bisa kita cari ini adalah untuk A yang lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Jadi Ananda sekalian mohon diingat ada dua ranjau dalam persamaan logaritma. Jadi kalau ketemu, kadang-kadang kita jika ingin belajar sendiri ya, melihat di buku ternyata ada salah cetak di sini A-nya negatif. Nah, sebaiknya itu tidak usah kita selesaikan. Tidak usah diselesaikan ya? Ya, seperti itu. Nah, kuncinya lagi kita lihat di sini, jika bilangan pokoknya sudah sama. Ya, di sini bilangan pokoknya adalah A dan ada di ruas kanannya juga A. Maka jika bilangan pokoknya sama, maka kita bisa langsung menentukan bahwa fx-nya pasti sama dengan gx. Oke, itu Gitu. kunci pertama ya. Jika bilangan pokok yang ada di ruas kiri maupun ruas kanan itu sama, maka persamaannya itu sama. Iya. Fx sama dengan gx gx ya. Seolah-olah kita mencoret deh. Jadi biar lebih sederhana, seolah-olah kita mencoret. Bilangan pokoknya sama-sama dihilangkan ya, Ibu ya. Oke. Seperti itu. Jadi kita dengan mudah tinggal mengerjakan persamaan fx sama dengan gx. Ya, jadi manipulasinya itu adalah kalau A-nya belum sama, itu biasanya kita bisa atur sedemikian rupa sehingga sama dulu gitu. Oke. Iya, sederhana sekali. Oke, bisa kita lanjut? Silakan Ibu Novi. Oke. Nah, ini ada lagi nih harus diingat. Ranjau ketiga nih. Ya. Syarat-syarat. Ya, jadi ada syaratnya. Yang pertama, bilangan pokok logaritma tadi adalah positif dan tidak sama dengan 1. Tadi A-nya tadi ya. Ya. Kemudian numerusnya juga positif. Numerusnya tadi ya yang di belakang logaritma itu juga adalah Nilainya positif. positif ya? Jadi kalau udah ketemu negatif dan sebagainya, nah sebaiknya tidak perlu kita kerjakan, karena yang kita kerjakan di sini adalah yang untuk A-nya positif dan tidak sama dengan 1, kemudian juga untuk numerus yang positif. Seperti itu. Oke. Kemudian Nah,
Ini atau latihan soal? Latihan Oke. soal boleh Aha, juga. silakan Bu Novi. Ya, kita lihat di sini. Ini untuk yang bentuk. Contoh Oh, soalnya, contoh. contoh soal yang pertama ini nih. A log fx sama dengan A log b. Ya, maka di sini tadi kita sudah sama-sama bahas bahwa fx itu sama dengan b. Ya. Kemudian kita lihat di sini contohnya nih yang ditunggu-tunggu. Oke. Seperti apa? Bagaimana Iya, seperti proses penyelesaiannya apa, ya? Nah, ini selesaikan persamaan Ya, ini 2 log X min X 7 7 sama dengan 4. Nah, Oke. seperti ini. Waduh, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa X min 7-nya sama dengan 4. Kadang-kadang kalau terburu-buru, kita biasanya langsung mencari mudahnya X min 7 sama dengan 4. Wah, masuk ke dalam ranjau tadi. Betul. Ya. Karena ada syaratnya di situ ya Ibu ya. Harus sama bilangan pokoknya gitu ya. Nah, maka kita lihat di sini bagaimana cara menjawabnya adalah kita harus mengubah 4 itu menjadi bentuk logaritma. Logaritma juga. Ya. Karena tidak bisa dihilangkan ya, karena kiri kanannya berbeda. Oke. Logaritma dengan basis 2, bilangan berapa yang ditarik logaritma dengan basis 2 hasilnya sama dengan 4 gitu ya. Maka kita lihat di sini kita bisa ubah. Ya. 2 log 16 itu sama dengan 4 berdasarkan keterangan di insert tadi ya, di di tayangan film itu tadi tadi ya. iya. Hubungan antara logaritma dan pangkat bentuk ya. pangkat tadi iya. Nah, dengan mudahnya saja 16 itu adalah 2 pangkat 4 Mbak Deta. Gitu ya. Jadi logaritma dari dengan basis 2 ya. Dari 16 hasilnya adalah 4. Maka 4 itu harus kita ubah dulu ke dalam logaritma 16 dengan basis 2. Dengan basis 2. Gitu ya. Jangan terburu-buru X sama dengan 7 sama dengan 4. Gitu ya. Nah, seolah-olah kita coret, maka langkah berikutnya tinggal kita tuliskan itu tadi ya, yang fx sama dengan b itu tadi. Fx-nya adalah X min 7 dan B-nya sama dengan 16. Seperti itu. Nah, ini yang Ibu kali keplesetnya di sini. Tadi saya hampir terpleset Ibu, karena saya berpikir itu kan X minus 7 sama dengan 4, 2 log. Oh, ternyata Ibu Novi mengingatkan ada 2 log di situ yang harus kita rubah. Berarti 4-nya itu harus dirubah ke bentuk logaritma juga. Iya, dengan basis yang sama. Ingat basisnya selalu ngelihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini hasil akhirnya adalah 23. Oke. Minus dan plus pembagian dan perkalian, tapi karena terlalu bersemangat kita jadi tidak teliti, itu mungkin jadi kunci utamanya. Baik pemirsa, kita masih akan membahas mengenai persamaan logaritma, jadi jangan kemana-mana karena kita saksikan tayangan berikut ini. Ketahui bahwa G log X sama dengan A dan G log Y sama dengan B, sehingga G log dalam kurung X dikali Y tutup kurung sama dengan A ditambah B sama dengan G log X ditambah G log Y. Demikianlah tadi tayangan penutup pengingat tentang logaritma. Sekian dan terima kasih.